Tadi, teman-teman, saya kembali ke layar ya, semoga bisa dilihat di layar dan bagi yang ketinggalan itu mohon diperhatikan ya. Kalau perlu tuh layarnya direcord ya, direkam sendiri pakai software apa screen recorder atau apapun boleh lah gitu ya. Nah, Anda perhatikan di layar ya, saya punya background ya, background yang itu saya punya tombol. Layarnya beda-beda ya. Nah, selanjutnya ini disebut sebagai aset visual. Nah, saya akan membuat yang lokasi terlebih dahulu ya. Saya akan membuat yang lokasi ini. Jadi lokasi ini kalau diklik nantinya akan lari ke halaman lokasi. Nah, kebetulan waktu itu sang desainer itu sudah menyiapkan apa itu namanya sebuah desain untuk lokasinya. Jadi lokasinya nanti tampilannya seperti apa itu sudah di set dalam bentuk apa itu namanya tampilan visual yang cukup sederhana, yaitu sebuah pulau virtual ya. Ini akan saya copy, jadi saya copy dari luar, kemudian saya akan paste di sini. Nah, untuk mempermudah Anda, saya beri saran untuk mempermudah Anda gunakan kelipatan 10 atau 20 atau 30 dan sebagainya. Jadi kelipatan frame-nya itu 10, 20, 30 dan sebagainya. Sebagai contoh di sini saya akan membuat kelipatannya adalah kelipatan 10. Maka di frame 10 ini saya klik kanan, saya tambahkan blank keyframe biar kosong ya. Kemudian saya mengcopy paste karyanya desainer ini ya. Ini sebagai apa itu namanya si halaman lokasi tadi. Nah, kalau di situ ada tombol, nanti tombolnya kita akan buat juga ya. Nah, ini backgroundnya terlebih dahulu. Nah, di sini coba Anda perhatikan juga di khusus di halaman ini ada beberapa tombol lagi. Tombolnya ada tombol next, nggak tahu ini nanti konsepnya seperti apa, saya tanyakan dulu. Tapi yang jelas di situ sudah ada tombol home atau tombol beranda. Kemudian ada tombol lokasinya ya, ada dua lokasi yaitu Waininivala dan Gunung Binaya. Nah, inilah yang akan kita buat terlebih dahulu sama tombol home ya. Saya membuat sebuah blank keyframe di tombol ya, di tombol saya buat blank keyframe karena ini tombolnya berbeda dengan yang di depan. Coba perhatikan beda dengan yang sepak bola yang saya buat, tombolnya sama semua di setiap halaman. Tombolnya sama semua sehingga tombol itu satu baris saja, satu keyframe kemudian ditarik ke sana. Sementara yang punyanya Mbak Brenda ini berbeda. Nah, ini di halaman 1 ada tombol. Di halaman 2 juga ada tombol. Tombolnya juga berbeda juga dari tombol yang pertama. Jadi ada tombol home di sini dan ada tombol dua lokasi di sini. Plus ada tombol suara nantinya. Nah, saya akan membuat tombol yang sejenis dulu, yaitu tombol yang ada di sini. Di sini ada Waininivala sama di sini ada Gunung Binaya. Saya akan membuat tombol ini dan saya akan copy paste dulu dari sini karena tombolnya satu tema. Ini saya copy saja. Yang lokasi ini saya copy, saya pastekan di sini, paste. Ya. Saya bisa perkecil sedikit sesuai dengan desain yang dibuat. Nah, seperti itu ya. Nah, ingat, selalu diingat ketika Anda mau mengedit ini, selalu diingat Anda duplicate simbol terlebih dahulu ya. Duplicate simbol, jangan lupa, selalu duplicate simbol. Di sini adalah tombol Waininivala. Oke. Barulah saya double klik dan saya edit namanya jadi Waininivala. Oke ya. Saya atur ukurannya. Nah, kemudian di over semua juga saya edit teksnya ya. Saya sesuaikan dengan huruf yang ada di sana. Saya kembali ke scene 1. Satu tombol sudah selesai. Saya juga butuh tombol untuk Gunung Binaya. Jadi ini saya copy paste lagi. Copy. Saya paste. Situ ya. Nah, sebelum mengedit, lagi-lagi jangan lupa selalu ingat klik kanan duplicate simbol. Ini untuk mengedit ya. Di sini saya kasih nama Gunung Binaya. BTN. Selalu ingat kasih nama ya. Jangan simbol 1, simbol 2. Itu menunjukkan ketidakprofesionalan kita.
Nah, kalau dikasih nama itu profesional ya. Anda lihat di situ Gunung Binaya, ini saya double klik teksnya, saya ganti namanya jadi Gunung Binaya. Oke, sudah jadi Gunung Binaya, berarti frame over juga diganti. Dan frame down juga diganti. Ya. Saya kembali ke scene 1, berarti saya sekarang sudah punya 2 tombol seperti ini ya. Sekarang tinggal tombol home. Tombol home seperti ini. Saya akan buat dengan cepat tombol home-nya. Anda juga bisa mengimport ya, Anda bisa mengimport dari luar, atau kalau Anda tidak tidak punya waktu untuk mengimport, Anda bisa membuat ulang. Ya, sama saja sebenarnya. Kalau Anda bisa membuat ya dibuat aja, kalau tidak bisa ya diimport saja. Oke ya. Untuk membuat tombol sebenarnya relatif mudah, karena ini seperti kalau Anda menggunakan AI atau menggunakan Corel itu sama saja ya, sama persis. Seperti itu tombolnya, tinggal saya copy paste dan saya transform horizontal. Divide, transform, flip horizontal. Nah, ini adalah tombolnya ya, seperti ini. Ya, di sini saya convert menjadi simbol, convert to simbol, tipenya button. Saya tulis home btn. Oke ya, saya double klik. Nah, Anda perhatikan di situ dari putih, mungkin ketika di mouse over itu nanti warnanya berubah sedikit. Saya tambahkan insert keyframe, warnanya berubah jadi agak terang. Ya, biru terang. Dan ketika di down, saya insert keyframe jadi biru gelap. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada lubang ya. Ada lubang di sini. Ini nanti mouse-nya jadi nggak enak, nggak sensitif, atau tangannya jadi nggak sensitif, maka di hit-nya Anda tambahkan keyframe, dan di sini Anda fill lubangnya ini. Ya, khusus untuk di hit. Jadi di up, biarkan ada lubang, over, biarkan ada lubang, down, biarkan ada lubang, tapi hit, pastikan dia solid tertutup, supaya mouse-nya atau jarinya nanti bisa tepat di sasaran. Saya kembali ke scene 1 dan Anda lihat, sekarang saya sudah punya beberapa tombol ya. Jadi di situ ada tombol Wainivala, ada Gunung Binaya, ada home. Kalau ini saya jalankan teman-teman, ini kedip-kedip ya, masih berkedip-kedip. Kenapa kedip-kedip? Karena dia looping dari sini ke sini, dari sini ke sini looping terus, maka dia berkedip-kedip. Jadi ini resikonya ya kalau Anda bekerja dengan frame-frame itu, maka dia berkedip-kedip. Bagaimana solusinya supaya tidak berkedip-kedip? Di kodenya. Di frame 1, layer kode kita stop terlebih dahulu. Jadi dikasih dan stop. Nah, jadi STOP, buka kurung, tutup kurung, itu diletakkan di frame 1 layer action. Artinya apa? Dia berhenti terlebih dahulu di frame 1. Jadi ketika dijalankan, dia nanti berhenti di frame 1. Oke. Meskipun kita melompati tahapannya tadi kan harusnya ada yang namanya aset visual, ada yang namanya si instance name, dan ada yang namanya coding. Meskipun kita lompati langsung ke coding, tapi coding ini adalah kode stop saja, kode standar untuk melihat apakah gambar itu sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau Anda ingin melihat gambar di frame 10 ini, kode stop ini saya drag ke frame 10. Ya, Anda lihat di drag ke frame 10, dan ketika dijalankan dia lari ke frame 10 lalu diam. Nah, Anda perhatikan tombolnya, dites. Kalau sudah bagus, ya oke. Ini yang tadi, tombol home-nya. Kalau ini nggak ada fungsinya, masih belum dikasih. Tapi tombol home-nya sudah berfungsi. Tombol Wainivala-nya juga bisa, tombol Gunung Binayanya juga bisa. Oke ya, aset yang kedua, frame 2. Di frame 3,
yaitu frame 20 di menu yang ketiga. Anda lihat di situ menunya masih lokasi ya. Lokasi ketika di Y Ninivala diklik, maka dia lari ke frame berikutnya sesuai dengan rancangannya Mbak Brenda waktu itu. Di sini saya tambahkan blank keyframe lagi ya. Kemudian saya akan mengambil gambar sesuai dengan rancangannya Mbak Brenda. Yang saya ambil adalah gambar frame berikutnya, yaitu frame tentang Y Ninivala. Jadi di situ saya tinggal pastekan di sini, copy paste seperti yang saya lakukan tadi. Nah, kayak gini. Jadi di sini saya paste saja. Ya, ini kalau Anda desainnya sudah pas, ukurannya Anda nggak perlu menata kayak punya saya ya, otomatis ukurannya sudah bagus. Punya saya ini kan harus digedein terlebih dahulu. Nah, ini adalah frame-nya Y Ninivala. Anda lihat di situ ada gambar, karakter, kemudian ada tombol lagi ya. Tombolnya ada tombol suara, ada tombol next dan previous. Mungkin ini gambar-gambar yang ada di sini nanti bisa di next ya. Ada di pref gambar yang ada di sini kontennya. Terus kemudian ada tombol home di sini. Oke ya, ada tombol home, berarti kita membutuhkan tombol home. Kita tambahkan blank keyframe di sini di tombol. Dan tombol home tadi ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Paste in place. Nah, ini tombol home-nya saya taruh di sini. Wah, tombol home-nya kok ungu nih. Ya, kita edit dulu tombol home-nya. Kita akan membuat tombol home yang berwarna ungu. Jadi kita klik kanan, duplicate simbol. Di sini saya tulis tombol home 2. Ya. Barulah warnanya saya ubah jadi warna ungu. Ya, ini warna ungunya, saya pilih warna ungu. Terus kemudian overnya saya ubah jadi warna ungu terang. Downnya saya ubah jadi warna oranye. Nah, sehingga saya sekarang punya tombol home di halaman Y Ninivala. Kalau mau mengujinya, stopnya ini saya geser lagi ke sini, ke frame 20. Biar dia jalan langsung stop di sini ya. Kita coba jalankan. Nah, stop di sini kita lihat itu adalah tombol home-nya. Terakhir, aset visual di frame 30 saya melakukan hal yang sama. Di frame 30 ya. Saya melakukan hal yang sama, saya tambah blank keyframe. Kemudian saya import atau saya copy paste atau saya ambil data gambar dari file yang lain ya. Jadi dari filenya rancangan mockup Anda kemarin itu, karena sudah membuat rancangan mockup itu tinggal di import saja ya, dijadikan file JPEG atau PNG terlebih dahulu, kemudian Anda bawa ke Animate dengan cara file import atau copy paste. Nah, kalau copy paste hasilnya seperti ini. Ini yang Gunung Binaya. Kemudian saya taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Pastikan ukurannya lebih baik ya. Kalau saya ini kan hanya kira-kira saja. Dan di frame tombol saya tambahkan keyframe. Ya, tombolnya saya letakkan di situ. Sekarang ini adalah tahapan aset visual. Ini teknik yang paling mudah atau teknik pemula yang bisa dilakukan oleh siapapun ketika belajar animate dengan cepat ya. Anda kan belajar animate baru ya, jadi cepat sekali. Nah, kalau Anda sudah profesional nanti, kedepannya nanti apabila Anda mendalami bidang ini, itu Anda bisa hanya bekerja hanya dengan kode saja. Tapi saya tidak merekomendasikan itu di tahapan awal, karena di tahapan awal cara yang paling mudah adalah menata konten di layar seperti ini. Anda perhatikan sekali lagi ya, di frame 1 atau di dalam pemrograman disebut sebagai identifier. Identifier itu identitas ya. Identitas dari masing-masing objek yang akan dikendalikan oleh kode. Jadi masing-masing objek itu harus memiliki identitas. Nah, identitasnya disebut sebagai instance name. Jadi di sini kita mulai dari frame 1, siapa saja yang mau diberi kode harus dikasih instance name. Contoh, tombol lokasi ini apabila nanti diklik di saya tulis lokasi BTN. Namanya boleh sama dengan nama tombolnya, tapi yang jelas di sini tidak boleh ada yang namanya spasi, ya, tidak boleh ada yang namanya simbol.
Jadi tanda seru, tanda crash, tanda persen itu tidak boleh dipakai. Jadi spasi sama tanda simbol itu tidak boleh dipakai ya. Kurung kurawal, besar, kecil itu nggak boleh dipakai. Hanya boleh menggunakan huruf dan angka. Dan angka juga harus di akhir ya, tidak boleh di awal. Di tengah boleh, tapi di awal nggak boleh. Terus kemudian petualangan nanti mungkin juga akan diberi kode. Jadi saya tulis petualangan BTN. Yang UMKM juga sama, saya tulis UMKM BTN. Nah, setelah saya memberi nama di frame 1, saya bergegas ke frame 10, saya beri nama juga di sini. Di sini saya beri nama, misalkan, langsung saya kasih nama Binaya BTN. Yang di sini saya kasih nama Y BTN. Nggak perlu panjang-panjang ya, nanti kalau panjang-panjang malah kodenya nggak cukup nanti saya ya. Dan yang di sini, yang di rumah saya kasih nama Home BTN. Jadi ada Home BTN, ada Y BTN, ada Binaya BTN. Yang di sini, yang di Y Ninivala ini, di sini adalah Home BTN. Nah, next sama pref nanti kita garap, kita kerjakan dulu navigasi dasar. Dan yang di terakhir ini juga ada Home BTN, Home BTN. Nah, ini adalah tahapan memberi instance name. Jadi ada dua tahapan yang sudah saya lalui. Yang pertama adalah membangun aset visual. Dalam hal ini adalah meletakkan aset-aset itu di frame kelipatan 10 punya saya, frame 1, frame 10, 20, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah memberikan instance name pada masing-masing objek yang akan diklik atau yang akan berinteraksi atau yang akan berinteraktivitas. Oke, itu tahapan yang kedua. Saya beri kesempatan lagi Anda untuk mencoba membuat ini ya. Baik, Anda perhatikan di layar ya. Apakah kalau ini matanya dibuat berkedip itu harus pakai movie clip? Iya, pakai movie clip. Jadi misalkan di sini kita kasih gambar burung misalkan ya. Jadi di backgroundnya ini, bagian background ini, misalkan kita akan membuat animasi burung dan sebagainya, itu cukup membuat movie clip saja. Sebagai contoh, di sini saya membuat movie clip ya. Anda perhatikan saya gambar di luar dulu. Saya convert menjadi simbol. Sini saya tipenya adalah movie clip dan saya kasih nama burung. Ya, nah di situ burungnya. Saya perkecil si burung ini biar nggak terlalu besar. Nah kayak gitu ya, burungnya ada kecil di sana. Nah ini kalau Anda mau pengen animasikan, Anda tinggal double klik. Anda perhatikan di situ saya saat ini sedang mengedit movie clip burung ya. Saya tambahkan blank keyframe di frame 5. Kemudian saya gambar. Nah, saya brush. Saya tambahkan gerakan seperti ini. Dan saya tambahkan insert frame. Jadi saya punya movie clip burung itu gambarnya kayak gini. Ya, jadi kalau saya kembali ke scene 1, burung kecil ini kalau dijalankan ya. Nah, ada burung kecil di situ terbang. Nah, movie clip. Demikian halnya juga apabila Anda ingin menambahkan mata yang berkedip ya. Sebagai contoh, matanya yang laki-laki kita olah supaya dia berkedip. Contoh, saya letakkan di konten dulu sementara. Saya akan membrush mata ini ya, untuk menggambar ulang matanya. Ini kalau Anda membuatnya di Corel atau di AI itu jauh lebih mudah ya untuk mengelola gambarnya. Kalau Anda sudah punya masternya jauh lebih mudah untuk mengelola gambarnya. Ini karena saya tidak punya masternya, jadi saya agak harus buat ulang. Ya. Ya, ini mata yang pertama. Ya, terus kemudian mata yang sebelah sana saya duplicate saja.
saya belokkan, saya perkecil. Oke, itu mata yang saya buat ulang. Anda perhatikan matanya seperti itu ya. Ini saya ubah jadi movie clip matanya. Saya kasih nama mata 1. Ya. Nah, untuk membuat berkedip matanya, maka ini saya di frame 5, saya tambahkan insert keyframe. Kemudian alisnya saya turunkan seperti ini. Yang atas saya hapus ya. Ini lagi, yang ini juga saya turunkan. Yang atas saya hapus. Atau jangan dihapus karena maaf jangan dihapus ya. Karena ini apa itu namanya? Ada backgroundnya. Backgroundnya kan warna kulit ya. Saya ambil dulu warna kulitnya. Nah, jangan dihapus matanya. Saya kasih background warna kulitnya. Nah, seperti itu. Supaya dia enggak, mata yang di belakang karakternya enggak hilang ya, enggak kelihatan atau ketutupan. Kalau Anda membuat sendiri nggak perlu pakai seperti ini ya. Nah, ini saya tambahkan insert keyframe, semakin menutup. Oke, seperti itu. Ini saya kasih warna coklat juga. Ini juga semakin menutup. Saya kasih warna coklat. Nah, Anda lihat prosesnya seperti ini jadinya. Dan yang terakhir, frame terakhir, saya insert keyframe, ini menutup total ya. Ininya saya flip saja, seperti ini. Lalu ini saya warna coklat semua. Ini juga saya kasih warna coklat semua. Oke, jadinya seperti ini. Saya tambahkan insert frame. Nah, jadi ada durasinya kayak gini. Kalau dijalankan dia kayak gini, teman-teman. Ya, jadi dia matanya ketap-ketip. Nah, kalau Anda ingin durasi supaya ketipnya tidak terlalu apa itu namanya, tidak terlalu cepat, ini tinggal Anda geser saja nantinya ya. Jadi keyframe-nya Anda geser, jadi yang menutup ini Anda geser agak jauh. Pindah frame-nya jadi ke yang kedipnya dimulai dari frame 100 ya. Nah, ini kalau saya jalankan, maka secara otomatis dia nanti akan berkedip di frame 100. Nah, seperti itu. Nah, semoga di layar Anda juga terlihat bahwa karakternya berkedip ya. Nah, kalau tangannya mau digerakkan dan sebagainya juga bisa. Itu tadi movie clip. Dulu sampel dari karya rekan-rekan yang ada di sini, saya minta dari Mas Adham Nurado, saya persilahkan untuk menunjukkan progresnya. Saya persilahkan, silakan Mas. Ya, sudah dibuat ya. Oke. Berarti ada dinosaurus. Oke, sudah diberi instance name ya. Oke. Ya, pengatur button tantangan. Oke, terus kemudian di frame 10 ada Fora. Nah, nanti dikasih instance name Mas. Ya.
Terus kemudian yang karnivora juga sama. Terus kemudian di masing-masing tombol itu juga akan butuh yang namanya tombol ya, apa instance name. Oke, terima kasih. Setelah Anda menambahkan instance name, maka tahapan berikutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pemrograman atau tahapan coding ya. Jadi tahapannya tadi selalu diingat, ada pertama-tama adalah membuat aset visual, tahapan yang kedua adalah memberi nama atau instance name, karena kalau tidak ada nama nanti kodenya nggak jalan, dan yang ketiga adalah memberi kode. Nah, coba Anda perhatikan cara memberi kode ya. Saya klik frame 1 layer kode atau layer yang paling atas, layer action. Saya buka menu window action. Tadi sudah saya tuliskan stop supaya ketika dijalankan dia berhenti di frame 1. Kalau misalkan nggak saya kasih stop, dia akan berputar-putar ya. Jadi ini kalau saya matikan, dia akan looping seperti ini. Kalau error pun juga akan seperti ini ya. Jadi kalau error atau tidak dikasih stop, jadinya seperti itu.